Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak harian. Untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk lebih jelasnya dan ramalan buat kamu yang single, yang jomblo, bisa baca di deskripsi. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Queen of Cup dan ada kartu The Sun yang di sini artinya bisa dikatakan sebuah komparasi yang sangat positif sekali yang akan kamu temui di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Di sini kita awali dari zodiak asmara terlebih dahulu. Daripada sisi hubungan asmara, memang zodiak Capricorn ini butuh yang namanya sebuah kepastian, butuh yang namanya sebuah kejelasan. Walaupun memang kesannya agak sedikit menuntut, tetapi itu semua untuk bisa apa? Bisa membuat hubungan asmara itu menjadi lebih baik lagi. Karena di sini seperti prinsip hubungan asmara zodiak Capricorn, sebuah kepastian, sebuah kejelasan ini adalah sesuatu yang nomor satu. Artinya untuk apa menjalani sebuah hubungan asmara kalau tidak ada yang namanya sebuah kepastian, sebuah kejelasan. Jadi di sini memang Capricorn ini mempertegas dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan kejelasan dan kepastian daripada pasangannya. Kalau pasangannya nggak bisa memberikan kejelasan, nggak bisa memberikan kepastian, yang ada apa? Yang ada malah permasalahan demi permasalahan yang seharusnya tidak perlu, justru malah muncul ke permukaan yang mengakibatkan timbulnya masalah efek domino dengan yang lainnya. Kemudian kalau untuk pekerjaan, untuk usaha dan untuk masalah keuangan, di sini ada kartu The Sun dan ada kartu Queen of Cup yang di sini artinya bisa saling menyinari satu sama lain. Ketika kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi agak menurun, di sini pekerjaan kamu bisa kamu andalkan untuk bisa mengangkat kembali eskalasi daripada kondisi finansial kamu. Jadi antara pekerjaan kamu dengan keuangan kamu itu sebanding lurus, saling berkesinambungan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di hari Minggu ini memang pengeluaran itu ada, tetapi intensitasnya tidak sebesar hari Minggu yang lalu. Jadi di hari Minggu ini semuanya bisa lebih terkontrol, bisa lebih tercover, walaupun memang kamu ada tanggung jawab yang lainnya yang berkaitan dengan uang, tetapi itu semua masih berada di dalam kendali kamu. Bahkan nanti ketika memasuki hari Senin tanggal 13 Juli, kondisi keuangan kamu juga masih bisa di dalam on the track dan kendali kamu. Jadi untuk urusan keuangan hampir dipastikan 75% Capricorn tidak mengalami sebuah permasalahan. Kemudian untuk pekerjaan dan usaha sepertinya tanggung jawab kamu sangat besar sekali. Jadi kamu ketika melakukan pekerjaan itu ya harus bisa kamu selesaikan dengan baik, bisa kamu tuntaskan dengan baik tanpa meninggalkan sisa atau beban yang akan menghambat kamu nantinya. So far so good buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 ini. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Cup dan ada kartu The Temperance. Artinya apa? Dua kartu ini komparasinya sama. Sepertinya kamu itu butuh tempat untuk bisa mengeluarkan unek-unek kamu, butuh tempat untuk bisa bercerita tentang masalah kamu. Tempat ini sepertinya harusnya bisa kamu dapatkan daripada diri pasangan kamu. Tetapi di sini memang terkadang kamu itu terlalu tertutup dengan pasangan dan bahkan juga terlalu tertutup dengan orang lain. Memang agak cenderung apa ya, bisa dikatakan introvert terhadap diri kamu sendiri dengan lingkungan kamu. Tetapi di sini kalau bisa saya sarankan kamu harus mencari sosok yang memang benar-benar bisa menjadi tempat curhat kamu, mencurahkan isi hati kamu, mengeluarkan unek-unek kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu ketika ada masalah, kamu selalu berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, selalu merasa tertekan sendiri, selalu merasa terbebani sendiri. Nah, di sini memang kalau kamu tidak
mau yang namanya berbagi masalah dengan pasangan kamu, berbagi masalah dengan teman atau orang kepercayaan kamu, di sini ya kamu akan cenderung merasa tertekan terus-menerus. Karena apa? Karena yang namanya manusia, sehebat-hebatnya dia bisa memendam masalah sendiri, pasti ada titik di mana dia tidak sanggup, tidak ada nilai kesanggupan untuk bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang Aquarius hadapi. Nah, di sini ada kartu The Temperance dan ada kartu Two of Cup yang artinya apa? Kamu harus bisa saling berbagi. Kamu bisa mengeluarkan masalah kamu, misalkan kamu sudah menikah, sudah punya pasangan, atau yang masih pacaran. Kalau memang arahnya ke yang serius, ya udah ceritakan saja apa sebenarnya masalah yang saat ini kamu hadapi. Masalah keuangan, oke, jelas. Masalah keuangan masih menjadi prioritas utama yang harus segera diperbaiki oleh zodiak Aquarius. Karena apa? Pemasukan itu cukup seimbang sebenarnya, tetapi pengeluarannya itu juga cukup besar. Artinya masuk uang 100.000, keluarnya hari ini pun juga 100.000. Jadi kamu tangan kosong, nggak bisa nyimpen apa-apa. Itu daripada masalah keuangan. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan juga sepertinya di pekerjaan kamu ini kamu sudah agak cenderung hayub-hayuben, agak aras-arasan, agak mager. Karena apa? Karena di tengah situasi yang seperti ini, pekerjaan kamu sepertinya bebannya terlalu berat dan tidak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Mau usaha pun juga kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan, sehingga malah kamu itu mau maju ragu-ragu, mau berhenti juga bingung, mau mundur nggak mungkin. Jadi kamu berada di dalam situasi yang istilahnya terjebak dalam situasi kekalutan. Maka dari itu kamu butuh sosok yang bisa meringankan beban pikiran kamu. Kalau nggak bisa kamu dapatkan dengan pasangan kamu, bisa cerita dengan saya, di DM dulu di Instagram @ramalan_zodiakmu atau inbox di Facebook fanspage zodiak harian. Pokoknya apapun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, usahakan untuk bisa kamu ceritakan, jangan kamu pendam sendirian. Semampu-mampunya kamu bisa memendam sendirian, pasti ada titik di mana kamu merasa tidak mampu dan berada di dalam titik yang kamu berada di dalam situasi yang kalut. Maka dari itu, usahakan untuk bisa lebih berbagi, mengeluarkan unek-unek apa yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Tower, kamu harus waspada, dan ada kartu Five of Cup. Artinya di sini kamu harus berusaha di hari Minggu ini menekan pikiran-pikiran yang negatif. Artinya memang masalah yang kamu hadapi saat ini memang masih belum selesai, memang masih belum usai, tetapi di sini usahakan di hari Minggu ini kamu harus bisa meminimalkan atau setidaknya apa ya, mengurangi pikiran-pikiran yang negatif terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Artinya memang kamu ada masalah, ya oke, terima masalahnya, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi pikiran-pikiran yang negatif usahakan kamu kurangi, atau syukur-syukur kalau kamu bisa ya kamu hindari pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Artinya memang usahakan pikiran negatif itu jangan terlalu menyelimuti diri kamu terlalu sering. Karena apa? Kalau pikiran negatif itu terlalu sering menyelimuti diri kamu, yang ada malah aktivitas-aktivitas kamu yang lainnya di hari Minggu ini akan terganggu. Jadi di sini usahakan hindari pikiran negatif itu supaya tidak mempengaruhi segala bentuk aktivitas yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berlebihan di dalam berharap, apalagi kamu berharap kepada orang lain, kepada pasangan, mungkin kepada rekan kerja dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan tingginya harapan kamu terhadap seseorang, maka apa? Endingnya kamu akan dikecewakan. Artinya apa? Semakin tinggi harapan kamu dengan manusia, maka endingnya kamu akan dikecewakan. Maka dari itu berharaplah yang sewajarnya. Kalau kamu berharap kepada Tuhan itu nggak mungkin mengecewakan. Akan tetapi kalau kamu berharap kepada makhluk Tuhan yang bernama manusia, ya tentunya kamu akan mendapatkan beberapa kekecewaan dan beberapa pengkhianatan daripada circle terkecil daripada kehidupan kamu. Circle terkecil seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bisa teman kerja, rekan usaha, maupun dari lingkungan keluarga kamu sendiri. Jadi hati-hati terhadap harapan yang terlalu berlebihan, karena nanti endingnya kamu akan dikecewakan. Kemudian yang ketiga, buat kamu yang punya zodiak Pisces, saya akan lebih intens untuk memberikan tip advice. Jangan
apa ya, jangan terlalu terpacu kepada masa lalu. Belajar dari masa lalu it's okay, tetapi usahakan jangan terlalu terpaku daripada masa lalu. Karena apa? Kalau patokan kamu, referensi kamu adalah masa lalu, ya maka kamu nggak akan bisa memahami hakikat di dalam kehidupan kamu. Yang ada kalau kamu masih membawa masa lalu itu ke dalam kehidupan kamu saat ini, maka ya kamu akan gini-gini aja, nggak ada perkembangan. Maka dari itu, tekanan yang saat ini kamu hadapi itu semua kamu harus bisa mengelola dan mengendalikan. Kalau untuk masalah keuangan sih bisa dikatakan kamu tidak ada masalah, karena memang walaupun ada masalah yang bertubi-tubi yang kamu hadapi menekan secara psikologis, tetapi kalau untuk masalah finansial itu masih berada di dalam situasi yang cukup stabil. Kalau masalah pekerjaan dan usaha memang agak terkena dampak daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, tetapi kamu masih terus berusaha. Bagaimana dengan pekerjaan kamu, bagaimana dengan usaha kamu, itu masih terus berjalan. Apapun itu, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Ini berkaitan erat dengan kondisi finansial. Kalau kamu tidak berhati-hati di dalam menyeimbangkan neraca keuangan kamu, maka kamu akan menemui yang namanya sebuah permasalahan. Jadi mumpung belum terjadi, usahakan kamu harus bisa lebih berhati-hati lagi di dalam menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Di dalam kondisi finansial kamu harus berhati-hati untuk bisa mengeluarkan uang, menambah uang, dan apa ya, istilahnya menerapkan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting saja terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini sepertinya di minggu ini, di hari Senin nanti sampai dengan hari Minggu nanti, sepertinya kondisi keuangan kamu ini agak naik turun. Jadi lebih sering turunnya, tapi juga ada naiknya. Jadi di sini harus berhati-hati betul terhadap kondisi keuangan kamu. Jangan sampai kamu terlena dengan pengeluaran-pengeluaran yang kamu terlalu enak untuk mengeluarkan uang. Karena kalau kamu terlalu enak mengeluarkan uang, maka nanti kondisi keuangan kamu akan berada di dalam situasi yang cukup berantakan. Jadi mumpung ini belum terjadi, jadikan ini referensi untuk bisa lebih berhati-hati lagi di dalam mengeluarkan kondisi keuangan kamu. Ingat, hemat bukan berarti pelit ya, tapi di sini kamu memang harus selektif di dalam membelanjakan keuangan kamu. Kemudian yang kedua, untuk urusan usaha dan pekerjaan memang tidak ada masalah, memang tidak ada persoalan yang cukup berarti daripada masalah pekerjaan maupun masalah usaha kamu kalau kamu punya usaha sendiri. Tetapi di sini memang harus berhati-hati karena ada sedikit kecerobohan yang kamu lakukan yang malah bisa mempengaruhi kondisi daripada pekerjaan maupun usaha kamu. Jadi harus berhati-hati, pertimbangkan terlebih dahulu, jangan terlalu ngoyo, sewajarnya saja, semadionya saja. Kalau misalkan kamu tidak mampu ya udah hilangkan terlebih dahulu. Tetapi kalau kamu mampu ya udah, kamu harus semangat untuk mendapatkan hal itu. Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara buat zodiak Aries sebenarnya di hari Minggu ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan, walaupun di hari Sabtu ada sedikit permasalahan, tetapi hal itu tidak terlalu berdampak kepada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Justice, hampir sama frekuensinya dengan Aries, tapi di sini kamu lebih cenderung ke hal yang positif. Artinya di sini kamu bisa menerima apa yang terjadi, kamu bisa lebih legowo, bisa lebih ikhlas menerima masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, menerima persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi, dan kamu juga berusaha keras untuk bisa menyeimbangkan diri kamu dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini memang sepertinya masalah yang saat ini Taurus hadapi itu adalah permasalahan yang repetition atau pengulangan terus-menerus masalah-masalah yang dihadapi oleh zodiak Taurus. Artinya di bulan Juli ini masalah yang kamu hadapi itu ya masalahnya seputar itu aja, nggak ada masalah yang lainnya. Maka di sini kamu perlu lebih bisa menerima masalah apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi kamu bisa lebih terarah lagi di dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Jadi memang solusinya adalah
Kenapa masalah ini terus-menerus terulang terjadi? Karena apa? Karena kamu itu masih punya sebuah kelemahan. Kelemahan kamu apa? Kalau kamu ada masalah itu cuma dipikirkan tok, cuma dipikirkan saja tanpa kamu kerjakan. Kamu itu tahu solusinya apa, tetapi kamu itu terlalu menerima masalah ini tanpa mau melakukan solusinya. Jadi kamu tuh udah tahu solusinya apa, tapi solusinya itu tidak kamu kerjakan. Jadi masalah itu ya akan seputar di situ-situ aja. Maka dari ini perlu yang namanya keseimbangan. Kalau kamu sudah tahu solusinya, ya udah kerjakan, maka selesaikan masalahnya. Jadi jangan cuma dipikirkan saja. Kalau masalah itu terus-menerus kamu pikirkan, yang ada apa? Malah memunculkan emosi yang negatif yang ada di dalam diri kamu. Kamu tiba-tiba cuek, kamu tiba-tiba ngambek dengan pasangan, kamu tiba-tiba diem, kamu tiba-tiba bad mood dan sebagainya. Maka untuk menghindari hal itu, ketika kamu sudah tahu solusinya, maka kamu harus bisa yang namanya menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedua, kalau kamu masih terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang terus-menerus membuat kamu stres, ya maka kamu akan itu tadi memunculkan emosi yang negatif. Memang di lingkungan pekerjaan kamu, di lingkungan sosial kamu ada beberapa kejadian yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan kamu. Ada beberapa teman, ada beberapa orang yang sepertinya tidak selaras dengan apa yang kamu inginkan. Jadi cuekin aja, nggak usah terlalu dipedulikan. Karena apa? Kalau kamu terlalu mempedulikan hal itu, malah akan menambah penyakit hati yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu, usahakan untuk bisa lebih cuek dan bodoh amat ketika ada orang-orang yang sepertinya tidak punya kepentingan atas kehidupan kamu. Kemudian untuk masalah keuangan sebenarnya berada di dalam kondisi yang baik. Kamu akan menerima lebih banyak rezeki di hari Minggu ini dan bahkan di beberapa hari ke depan kamu akan menerima banyak rezeki yang memang daripada sumber pemasukan kamu, pekerjaan kamu, usaha kamu, dan juga ada sumber-sumber pemasukan yang lainnya. Jadi hal ini harus disyukuri daripada sisi rezeki. Kemudian kalau daripada sisi hubungan asmara memang masih flat, masih biasa saja dengan pasangan, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, masih berada di dalam kondisi yang jelas dan nggak ada yang namanya sebuah permasalahan khususnya di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Di sini seperti sebuah sinetron, seperti sebuah drama yang endingnya itu happy ending. Artinya di sini memang di awal-awal ada konflik, ada permasalahan, tetapi di sini kamu berusaha terus untuk bisa mengatasi yang namanya konflik yang terjadi di dalam kehidupan kamu, menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Jadi pada nanti endingnya di akhir bulan Juli ini atau ketika memasuki bulan Agustus nanti kemungkinan besar kamu akan mendapatkan beberapa banyak keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini memang di hari Minggu ini memang ada beberapa hal yang melingkupi kamu ya. Artinya ada rasa sedih, memang ada rasa gelisah, ada rasa cemas yang memang sepertinya agak sedikit mengganggu pikiran kamu di hari Minggu ini. Dan ini memang kondisi seperti ini terkadang Gemini itu agak sedikit sulit untuk bisa mengendalikan rasa gelisah, rasa kecemasan, dan rasa kekhawatiran. Walaupun memang Gemini berusaha keras untuk menolak rasa cemas itu datang, tetapi biar bagaimanapun sebuah kecemasan secara psikologis manusia ketika dia sudah cemas maka dia itu akan lebih mendalam. Nah, jadi kamu harus bisa mengendalikan yang namanya kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Kamu nggak bisa menolak, tetapi kamu bisa mengendalikan. Kalau kamu menolak kecemasan, menolak kekhawatiran, itu nggak akan mungkin. Yang bisa mungkin terjadi adalah kamu mengendalikan kecemasan kamu, kekhawatiran kamu, dan kegelisahan kamu supaya tidak terlalu berlebihan. Cemas boleh, khawatir boleh, gelisah boleh, tetapi jangan sampai rasa cemas, gelisah, dan kekhawatiran itu bisa mengendalikan kamu. Jadi justru kamu yang mengendalikan ketiga hal tadi, bukan ketiga hal tadi yang mengendalikan kamu. Cukup paham sampai di sini? Semoga saja paham ya. Kemudian yang kedua adalah untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan sih sebenarnya bisa dikatakan tidak ada permasalahan ya. Artinya di sini kondisi keuangan kamu juga cukup baik, kondisi keuangan kamu cukup lancar, tidak ada masalah yang cukup berarti. Memang pengeluaran cukup besar, tetapi di sini tidak terlalu masalah. Pengeluaran yang besar kan juga pemasukan kamu juga cukup besar karena ada beberapa pemasukan yang sepertinya tidak kamu duga daripada sebelumnya. Kemudian untuk masalah pekerjaan, masalah usaha juga sepertinya juga berada di dalam kondisi yang masih di atas
Jadi tidak terlalu ada sebuah permasalahan lah untuk masalah pekerjaan maupun masalah usaha kamu. Kalau untuk masalah hubungan asmara, memang terkadang hal-hal yang kecil ini justru yang malah membuat kamu bahagia. Sebenarnya apa yang membuat kehidupan asmara kamu bahagia? Bukan pada endingnya, tetapi perjalanan kamu dengan pasangan kamu ini, suka dukanya, kemudian canda, tawa, dan sebagainya. Ini justru yang membahagiakan. Artinya ketika kamu berjalan di sebuah jalan itu, apa yang membuat indah? Bukan cahaya di ujung jalan sana, tetapi jalan yang diterangi oleh lampu-lampu kecil itu yang justru malah membuat kamu bahagia. Jadi syukuri hubungan asmara kamu dengan pasangan, walaupun ada masalah, walaupun ada pertengkaran, ada canda, ada ceria, itu harus disyukuri. Karena dengan mensyukuri hal kecil-kecil tersebut, maka akan tercipta yang namanya kebahagiaan yang maksimal di dalam hubungan asmara kamu, khususnya di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, bulan kamu sebentar lagi akan habis, bulan ulang tahun kamu sebentar lagi akan habis. Di sini usahakan kamu harus bisa lebih berintrospeksi diri. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa mengakui, harus bisa menyadari ada kartu Five of Cup, artinya memang masalah yang saat ini sedang kamu hadapi ini sangat sekali mengganggu aktivitas kamu. Nah, usahakan di sini di hari Minggu ini, mumpung belum hari Senin, usahakan masalah-masalah yang kamu hadapi ini bisa kamu kontrol, bisa kamu kendalikan. Jadi kamu yang mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kamu. Jadi kalau masalah itu bisa kamu selesaikan, ya udah kamu selesaikan. Jadi jangan sampai masalah ini malah mengganggu aktivitas kamu. Karena apa? Cancer ini kalau kebanyakan masalah yang ada malah malas untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau kamu malas untuk menyelesaikan masalah itu, maka masalah itu akan terendap di dalam diri kamu. Kalau masalah itu mengendap di dalam diri kamu, ya maka diri kamu itu akan kesana kemari dan tertawa. Tetapi sebenarnya kamu sedang membawa masalah yang kamu bawa di dalam jiwa kamu. Maka dari itu kamu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu terlebih dahulu. Baru kamu bisa berlarian kesana kemari dan tertawa. Nah, ketika kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah, itu tergantung diri kamu. Kamu mau menyelesaikan masalah yang sulit terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah yang lebih mudah terlebih dahulu. Tetapi saran saya, selesaikan dulu masalah yang mudah terlebih dahulu, baru masalah yang sulit. Karena apa? Kalau kamu menyelesaikan masalah yang sulit, nanti kamu udah kehabisan energi, sehingga nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mudah. Makanya nggak heran kalau Cancer sering sekali yang namanya mendapatkan masalah-masalah sepele yang terus-menerus terulang terjadi. Itu karena apa? Karena kamu terlalu fokus dengan masalah kamu yang besar dan mengabaikan masalah-masalah yang kecil. Kemudian di sisi asmara memang pasangan kamu kurang bisa kurang bisa memberikan supporting kepada kamu. Ibarat kata orang main bola, kamu itu striker, kamu itu nggak ada supply bola untuk striker. Jadi bisa dikatakan striker itu akan mandul kalau tidak ada supply bola dari playmaker, supply bola dari winger, supply bola dari lini tengah. Jadi kamu seakan-akan hanya berjuang mencari bola sendirian tanpa ada supply bantuan daripada pasangan kamu. Jadi hal ini harus dibicarakan dengan pasangan kamu bahwa harus bisa saling support satu sama lain dengan pasangan kamu. Kemudian untuk masalah usaha dan pekerjaan, di hari Minggu ini cukup flat, cukup biasa saja. Artinya di hari Minggu ini kalau kamu bersantai juga nggak terlalu masalah. Hari Minggu gunakan untuk bisa memulihkan energi, untuk bisa bekerja, untuk bisa berusaha dan menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu 12 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup. Artinya di hari Minggu ini sepertinya kamu lebih nyaman dengan diri kamu sendiri. Jadi di hari Minggu ini sepertinya kamu akan lebih quality time dengan diri kamu sendiri, quality time dengan keluarga kamu, atau bisa dikatakan garis kasarnya adalah sepertinya di hari Minggu ini kamu akan lebih nyaman dengan interaksi dengan lingkaran yang kecil. Nah, lingkaran kecil ini seperti yang saya katakan sebelumnya, itu dari lingkungan keluarga kamu. Artinya kamu bisa lebih menikmati waktu di hari Minggu ini dengan keluarga kamu, menikmati waktu dengan pasangan kamu, sehingga rasa lelah secara fisik, rasa lelah secara mental itu bisa
kembali tercharging gitu. Jadi lelah kamu selama 1 minggu ini bisa tercharging dengan kamu beristirahat dan berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kecil lagi di dalam keluarga kamu. Kemudian juga ketika nanti menghadapi hari Senin, sifat-sifat emosional kamu harusnya bisa kamu kendalikan supaya tidak menghambat langkah kamu di dalam mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kemudian untuk masalah keuangan tidak ada masalah. Artinya masalah keuangan bisa kamu kendalikan dengan baik, pengeluaran juga bisa tercover dengan baik. Jadi dana cadangan itu tidak sampai kamu gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, sih dalam kondisi saat ini ya di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 itu berada di dalam kondisi yang baik. Artinya di sini seperti sifat anak kecil yang keduanya bisa saling manja satu sama lain, bisa saling romantis satu sama lain tanpa memikirkan masalah-masalah yang saling dihadapi oleh kamu maupun pasangan kamu. Karena di sini kamu punya masalahmu sendiri, pasangan kamu juga punya masalahnya sendiri. Jadi di sini walaupun keduanya sama-sama ada masalah, tetapi tidak terlalu menimbulkan sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara zodiak Leo dengan pasangannya. Jadi hari ini bisa dikatakan kondisi kamu sedang ingin bersantai, menikmati waktu kamu di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu 12 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Artinya di sini kamu butuh yang namanya lentera untuk menerangi setiap perjalanan kamu. Artinya di sini memang ada kegelapan yang kamu alami atau ada masalah yang kamu alami, maka di situ ada kartu The Hermit, butuh yang namanya sebuah lentera untuk menerangi perjalanan kamu. Nah, di sini lentera itu siapa? Lentera itu ya adalah diri kamu sendiri. Yang bisa menyinari diri kamu sendiri yaitu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kamu itu ya diri kamu sendiri. Maka dari ini usahakan di hari Minggu ini jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan. Jangan terlalu memikirkan masalah yang terlalu berat. Usahakan santai dulu, cooling down, istirahat dulu, nanti baru kemudian pikirkan lagi bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Walaupun memang di hari Minggu dan di hari Senin nanti kalau bisa saya lihat Virgo tidak cukup bagus ya. Karena di sini sepertinya ada peningkatan kecemasan daripada zodiak Virgo itu sendiri. Jadi Virgo ini merasa semua hal yang terjadi itu merupakan tanggung jawab daripada seorang zodiak Virgo itu sendiri. Kamu ada masalah ya itu memang tanggung jawab kamu. Bahkan pasangan kamu ada masalah, kamu merasa itu adalah tanggung jawab kamu. Bahkan negara ini ada masalah, itu juga kamu merasa kamu menjadi tanggung jawab kamu. Jadi artinya nggak semua masalah itu bisa kamu selesaikan. Maka dari ini perlu yang namanya kamu bisa memilah-milah yang namanya masalah. Jangan terlalu semua masalah itu kamu anggap sebagai tanggung jawab kamu semua. Kalau kamu terus-menerus seperti itu, maka pikiran-pikiran kamu ini akan kemana-mana. Kamu malah akan menciptakan masalah yang sebenarnya kalau bisa kamu lihat, masalah itu sebenarnya nggak ada. Jadi di sini kamu harus bisa lebih selektif lagi, harus bisa lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu terpusat kepada semua masalah itu harus kamu selesaikan. Karena memang masalah yang terjadi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu. Kemudian untuk masalah keuangan sebenarnya progresnya itu sedikit-sedikit, little by little, tetapi itu sangat jelas. Jadi di sini ketika kondisi keuangan kamu sedang berusaha bertahap-bertahap, maka kamu juga harus mensupport. Jangan terlalu mengeluarkan uang secara berlebihan. Karena apa? Kondisi yang bertahap ini seharusnya juga bisa kamu imbangi dengan kamu agak bisa lebih irit, agak bisa lebih hemat untuk mengeluarkan atau membelanjakan kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara di hari Minggu ini sepertinya memang tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang cukup berarti bagi zodiak Virgo karena di sini kamu lebih terfokus untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang banyak tadi. Tetapi di sini memang untuk masalah hubungan asmara ada masalah tambahan yang sepertinya memang kamu juga menganggap masalah ini merupakan tanggung jawab kamu. Jadi ya ini semua tergantung kepada diri kamu mau menyelesaikan masalah itu atau malah meninggalkan masalah itu. Tetapi apapun itu, untuk kamu yang punya zodiak Virgo tetap semangat
Dan ingat, tidak semua masalah itu menjadi tanggung jawab kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra alias timbangan. Di sini ada kartu The Moon dan ada kartu The High Priestess. Artinya di sini kamu perlu meningkatkan sisi spiritual kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini sepertinya ketika kamu bisa meningkatkan sisi spiritual kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka di sini kamu bisa lebih mengkondisikan diri kamu. Artinya di sini di hari Minggu ini bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Libra, rasa stres, rasa depresi itu sangat mempengaruhi pikiran kamu dan bahkan juga mempengaruhi kondisi kesehatan kamu. Nah, kondisi kesehatan kamu secara fisik, kamu cukup pusing secara kepala, kamu cukup pilek secara hidung, dan kamu cukup demam secara keadaan tubuh kamu. Jadi di sini rasa stres dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi sepertinya cukup mempengaruhi pikiran dan kondisi kesehatan kamu, baik secara fisik maupun secara mental. Hasilnya apa? Di beberapa hari terakhir ini kadang kamu itu kalau tidur kecepatan juga terkadang kamu itu sulit sekali untuk tidur. Karena apa? Kalau kamu depresi, memikirkan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kok sepertinya masalah ini kok nggak berkesudahan, sudah mulai memasuki minggu kedua, kok sepertinya masalah ini kok nggak berkesudahan habisnya. Jadi di sini memang terkadang permasalahan-permasalahan ini cukup mempengaruhi kamu dalam 3 hal tadi. Mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi kondisi kesehatan kamu. Jadi di sini di hari Minggu ini usahakan untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus bisa lebih memulihkan kondisi diri kamu, memulihkan secara kesehatan kamu, memulihkan secara pikiran kamu. Jadi kesehatan itu kan dua, fisik dan mental. Artinya di hari Minggu ini usahakan kamu bed rest untuk istirahat, untuk memulihkan kesehatan kamu secara fisik dan memulihkan kesehatan kamu secara mental. Jadi ketika kedua hal ini sudah berjalan dengan cukup baik, maka nantinya ketika menghadapi hari Senin, kamu bisa lebih bersiap-siap lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terus berusaha terus setiap hari untuk bisa berubah lebih baik, dan lebih baik. Hari Minggu ini mau introspeksi diri boleh. Kemudian juga untuk masalah yang lainnya, hati-hati dengan lingkungan kamu, hati-hati dengan teman kamu, karena sepertinya teman kamu itu baik di depan, busuk di belakang. Jadi hal ini kalau kamu tidak waspada, maka kondisi ini akan menjatuhkan kamu. Hati-hati dengan teman yang baik di depan tapi busuk di belakang, termasuk di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam lingkungan sosial pertemanan kamu. Kondisi keuangan bisa dikatakan harus berhati-hati, walaupun memang kalau misalnya kepepetnya, terpaksanya kamu harus meminjam uang terlebih dahulu nggak masalah, tetapi usahakan meminjam uang untuk kebutuhan yang produktif. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Kalau kamu minjem uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya itu akan percuma, nggak akan bisa bermanfaat. Tetapi kalau kamu meminjam duit, tetapi usahakan untuk keperluan yang produktif, seperti untuk usaha dan sebagainya. Jadi kamu bisa lebih teratur lagi untuk mengembalikan uang. Dan kemudian juga jangan mudah untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, karena kamu sendiri juga masih membutuhkan dana. Tetapi buat kamu Libra yang punya usaha, memang kondisi usaha kamu saat ini sedang berada di dalam kondisi yang cukup stabil. Tetapi Libra yang bekerja, sepertinya memang ada permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Minggu ini cukup biasa saja karena kamu sepertinya lebih terfokus dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, sedang terfokus untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental kamu sehingga pikiran dan kesehatan kamu bisa kembali pulih 100%. Jadi untuk hubungan asmara, sepertinya kamu tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, karena daripada menambah beban, lebih baik hubungan asmara kamu dicuekin aja terlebih dahulu. Seperti itu Libra di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Artinya di sini kamu sangat luar biasa sekali di hari Minggu ini, dan nanti ketika memasuki hari Senin juga akan sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena di sini kamu sangat punya tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali terhadap kehidupan kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Walaupun memang di hari Minggu ini sepertinya kamu agak sedikit ragu-ragu terhadap kemampuan diri kamu sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Karena sepertinya di hari Minggu ini kamu itu kayak menyadari pekerjaan ini kok sepertinya bukan menjadi kapasitas kamu. Jadi artinya kamu itu berada di dalam situasi yang ragu-ragu, mau maju
tapi kok ragu-ragu, mau mundur juga kok sepertinya nggak bisa. Jadi sepertinya kamu berada di dalam sebuah persimpangan. Nah, ini nggak terlalu menjadi masalah karena nanti ketika hari Senin, nanti pada endingnya kamu juga akan melangkah maju juga. Jadi memang pertimbangan di hari Minggu ini cukup perlu, tetapi jangan terlalu sering yang namanya banyak pertimbangan. Karena kamu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak mikir, terlalu banyak menimbang-nimbang, maka kapan kamu majunya? Jadi seperti itu. Usahakan di hari Minggu ini kamu harus bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan kamu. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi besok dan jangan menghindari tanggung jawab. Artinya di sini sebenarnya di hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan kamu berada di dalam kondisi yang bagus. Tanggung jawab masalah-masalah yang saat ini sedang menjadi beban kamu ini bisa kamu selesaikan. Nah, mumpung dalam kondisi yang cukup bagus, maka kamu harus bisa lebih semangat lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini memang Scorpio di hari Minggu ini tidak bisa bersantai, tidak bisa menikmati waktu di hari libur, tetapi di sini Scorpio terus bekerja, terus berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab daripada zodiak Scorpio itu sendiri, termasuk untuk urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun untuk urusan hubungan asmara dengan pasangannya. Kalau untuk urusan keuangan sepertinya memang di hari Minggu ini agak sedikit seret, tetapi nggak usah khawatir, nanti ketika memasuki hari Senin sampai dengan beberapa hari ke depan kondisi kamu sudah mulai terbuka, jadi tidak terlalu seret daripada kondisi keuangan kamu. Dan masalah hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya di hari Minggu ini juga kamu lebih sering untuk mendominasi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Artinya ketika ada masalah, kamu selalu berusaha untuk menemukan solusi yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Selebihnya bagus buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sangat bertanggung jawab sekali dan tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya di hari Minggu ini sepertinya kok malah pikiran kamu ini sepertinya banyak sekali pikiran. Artinya pikiran kamu ini sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya kamu tuh mau berpikir simpel tetapi nggak bisa. Artinya di sini kamu selalu apa ya? Selalu ingin yang terbaik setiap harinya. Kamu ingin setiap hari itu adalah hari yang terbaik. It's good day, begitulah. Kayak merek kopi gitu kan, good day. Nah, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Nine of Wands. Artinya kamu berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan itu satu persatu. Jadi kamu itu nggak bisa menyelesaikan semua masalah itu multitasking. Semuanya nggak bisa kamu selesaikan dalam waktu yang bersamaan, itu nggak bisa. Memang Sagittarius terkadang cepat dalam menyelesaikan masalah, juga terkadang lamban dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Setiap masalah yang dihadapi harus bisa diselesaikan sampai tuntas, harus bisa diselesaikan sampai clear. Jadi di sini sepertinya kamu lebih memilih untuk menyelesaikan masalah itu satu persatu. Jadi satu diselesaikan dulu, selesai, oke. Kemudian ambil satu, selesaikan, oke. Jadi nggak bisa semuanya. Jadi walaupun agak lamban, tetapi di sini dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam urusan usaha maupun di dalam urusan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, untuk masalah hubungan asmara berhati-hati, sepertinya ada pihak-pihak lain yang sepertinya ingin masuk dan ikut campur untuk urusan dapur pribadi kamu dalam urusan rumah tangga atau urusan hubungan asmara kamu. Nah, pihak ketiga ini bisa jadi dari lingkungan terdekat kamu, juga bisa jadi dari lingkungan terdekat pasangan kamu. Jadi hal ini tentunya kamu tahu lingkungan terdekat yang ikut campur dalam urusan asmara kamu ini siapa saja. Jadi hal ini harus bisa kamu hindari. Jangan sampai pihak ketiga ini atau pihak eksternal ini malah mempengaruhi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian yang ketiga, untuk masalah keuangan. Masalah keuangan sih sebenarnya tidak terlalu ada masalah ya di hari Minggu ini. Artinya di hari Minggu ini juga sama seperti hari Sabtu kemarin, cukup stagnan, cukup stabil untuk kondisi masalah keuangan kamu. Jadi hari ini kamu berusaha menyelesaikan masalah satu persatu, dan untuk peringatan, waspada terhadap orang yang sepertinya ingin ikut campur di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu 12 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing kamu. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Dan sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.